Hai guys, welcome back again di channel gue sama gue Sabrina. Oke, kali ini kita mau nge-review sesuatu, nge-review barang. Kalian udah baca judulnya, kalian mungkin tahu. Gue ngerasa soalnya setiap kali gue bikin vlog makan, pencahayaan tuh kurang, ya kan? Mungkin kalau misalnya ditambah cahaya-cahaya ekstra bisa lebih terang gitu. Kadang kalau gue edit tuh gue terangin dikit, tapi jatuhnya kadang kalau misalnya dari editan yang diterangin, warna gambarnya tuh jadi nggak bagus. Makanya gue kemarin tuh sempet lihat-lihat di Tokped, Shopee, kalau misalnya ada lampu-lampu yang bisa bantu ruangan jadi lebih terang. Awalnya rencananya pengen beli ring light, cuman gue pikir-pikir ring light itu kan kakinya lebar ya jatuhnya, terus lebih makan tempat lah. Jadi nggak jadi karena di sini agak minimalis tempatnya. Jadi akhirnya cari-cari lagi ketemu lampu LED yang lebih portable lah, yang lebih gampang dibawa-bawa. Kalau nyimpannya juga nggak makan tempat, nggak ribet. Makanya ini mau nge-review salah satu itu. Ini mau nge-review lampu itu. Jadi ya gue beli akhirnya lampu LED. Paketnya sudah sampai. Jadi sekalian buat kalian, mungkin kalian ada yang lagi bikin vlog juga YouTube channel, terus kalian lagi cari-cari lampu, siapa tahu ini bisa bantu jadi referensi juga buat mempercantik pencahayaan kalian ketika kalian bikin video. Kita buka dulu ya. Packagingnya sih oke ya, bubble wrap, selapis sih, nggak terlalu ini. Secara berat juga nggak berat, ini enteng. Ya jadi cuma selapis doang bubble wrapnya dia. Nah, kita tarik. Oh, masih ada kardus lagi, jadi lumayan safety. Tada! Ini yang gue beli, mereknya Godox. Kayak di luar sana ada juga yang mereknya Ulanzi. Beda-beda tipis lah. Ini lampu Godoxnya yang 64 LED. Terus apa ya, ini tulisannya Mandarin, gue juga gak ngerti sih. Ada bahasa Inggrisnya. Intinya ya menjelaskan bahwa dia 64 LED, jadi 8x8 LED-nya. Terus dia pakai baterai 4 AA baterai biasa lah ya, yang umum. Kita buka aja langsung deh, biar kita lihat kayak apa ya. Jadi di dalam kotaknya ini ada silika gel, terus lampunya ini ada QC Pass, ini kayak quality control, jadi udah lolos quality control produknya. Terus ada manual instruksi cara penggunaan, mungkin cara ngecasnya, tulisannya Mandarin. Oh, di belakangnya ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian bisa baca-baca kalau misalnya belum paham banget. Gue sih udah beberapa kali ngeliat di YouTube channel, jadi beberapa kali ngebandingin sebelum mutusin untuk beli, kurang lebih jadi tahu gambarannya kayak apa. Ini juga dia ada garansi, kartu garansi. Berapa lama ya ini kartu garansinya? Untuk tulisannya Mandarin sih. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya juga. Setahun iya. Semoga sih nggak rusak ya, awet. Dan lampunya seperti ini. Kencang. Oke, kayak gini. Panel seperti ini. So far sih kalau dilihat mulus ya, nggak ada baret-baret. Ini bisa, bawahnya ini ada mountingnya. Ini apa ya? Nah, nyebutnya hot shoe ya kalau nggak salah. Kalau ini cold shoe. Jadi ini bisa kalian taruh di tripod. Terus yang ini, misalnya nih, ini kan ada 1, 2, 3 ya. Jadi kalian bisa, kalau misalnya ini kurang terang buat kalian beli lagi satu lagi, terus kalian taruh di atas.
Kalau masih kurang terang, kalian bisa beli lagi, taruh lagi di samping, jadi bisa bikin makin terang gitu. Oke, kita ganti posisi ya biar lebih enak nunjukinnya. Ini untuk kuncinya, kunci dan buka. Jadi kalau mau buka bagian belakangnya tinggal di slide ke kanan. Ini kan kuncinya kebuka. Terus, nah, ini tempat kita naruh baterainya. Ada petunjuk juga plus minusnya ngadep mana, jadi jangan sampai salah. Ini ada power on off-nya. Kalau mau nyalain on off-nya. Terus ini yang tulisannya light, ini untuk ngedim. Jadi kalau kita putar makin ke kanan, putar ke arah kanan itu makin terang, putar ke arah kiri makin kecil lampunya. Soalnya gue waktu itu juga sempat compare, ada tipe lain juga yang dia ininya gabung. Jadi kalau ini kan tombol on off-nya pisah sama ngedimnya pisah. Ada yang gabung jadi satu. Kalau nyalain di satu tempat, ngecilin di satu tempat juga. Enaknya mungkin kalau pisah gini, misalnya kita udah settingannya udah segini nih gitu kan misalnya. Kita tinggal matiin aja kalau nggak pakai. Ntar kali berikutnya kita mau shoot atau mau tag vlog lain, tinggal dinyalain, settingan lampunya sama yang dulu. Jadi kita nggak usah kayak ngatur ulang. Enaknya mungkin di situ. Terus ini juga DC volt ini buat ngecas kalau misalnya nggak mau pakai baterai, kalian mau pakai adaptor. Tapi dalam kotak ini nggak sepaket. Kalau misalnya mau kalian beli terpisah gitu. Kalau memang syutingnya kalian makan waktu lebih lama, nggak cepet, takut sayang baterai, ngabisin baterai banyak, bisa sambil dicolok ke adaptor gitu. Oke, kita mau coba pasang baterainya ya guys. Sorry kalau misalnya agak-agak nggak jelas ya, tapi ini kan yang paling atas nggak kelihatan, tapi yang bawah kan kelihatan nggak ya kalian? Size AA, minus, plus, jadi kayak posisinya selang-seling. Kita tinggal cocokin. Dan dia bukan pair ya, bisa dilihat. Biasa kan ada yang bentuknya pair ya, pantatnya. Kalau ini enggak, bukan. Oke. Selang-seling. Minus kiri, plus kanan. Minus kanan, plus kiri. Oke. Udah ya guys. Kita tutup. Dari bawah dulu, baru ke atas. Baru habis itu kita kunci. Kita coba. Mungkin karena syutingnya siang nggak terlalu kelihatan ya terang enggaknya, tapi coba kita minimin dulu. Terus kita nyalain. Wits. Kelihatan ya. Gue balik, sorry kalau agak silau. Tuh. Lampunya nyala semua, it's good. Ini yang paling kecil. Kalau diterangin, kalian bisa lihat ya perubahannya. Hopefully sih satu cukup untuk menerangi ya. Jadi kalau kalian ngelihat video mukbang gue soonnya lebih terang, itu karena ini. Mungkin kita compare ya. Kita compare kalau misalnya lampu kita matiin kondisinya seterang apa. Oke, ini posisi lampunya, lampu rumah dimatiin, tapi masih ada cahaya dari luar ya. Kita coba lagi nyalain. Terang, makin terang. Dan ini mentoknya segini. Which is lumayan ya. Oke, ini tampak depan ya. Ini paling kecil, cahaya paling kecil. Terus ini coba gue terangin. Wih, kecilin ya. Makin kecil, sekitarnya jadi makin kelihatan. Gitu. Oke, jadi seperti yang kalian udah lihat, menurut gue ini belum pernah gue coba kan ya, otomatis ini baru banget dibuka. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat di vlog mukbang gue berikutnya, kalau pencahayaan yang lebih terang itu dikarenakan bantuan dari Godox LED ini ya. Kenapa gue milih ini? Karena
menurut gue dari video-video yang gue tonton di YouTube, dari perbandingan juga review-review yang ada di Tokped, gue belinya kalau saya di Tokped apa Shopee ya? Lupa gue juga. Tokopedia deh, seinget gue sih gue belinya di Tokopedia, di toko Astra Foto. Kalau misalnya kalian ada yang pernah beli di toko mereka juga, ya gue dapet ini dari mereka. Yang jual sih banyak ya, yang jual toko-toko di Tokped yang jual lighting tuh banyak banget. Cuman ya itu apa, pencarian masing-masing orang aja ya. Gue nyarinya di situ, akhirnya gue PW-nya belinya sama mereka gitu kan. Gue ngeliat review, kalau kita belanja pasti kita lihat dari review orang, sellernya gimana, pengirimannya gimana, waktu barangnya sampai gimana. Kalau misalnya kalian lagi nyari lampu-lampu LED seperti ini, kebanyakan yang merek yang akan kalian temuin adalah Godox ini sama Ulanzi. Kurang lebih mereka sama, paling beda banyaknya LED. Kalau ini kan 8x8, mungkin kalau Ulanzi kalau nggak salah kemarin gue ada yang ngeliat perbandingannya 7x7 jadi 49 LED. Dan ada beberapa fitur yang ada plus minusnya lah masing-masing. Kalau dibandingin comparein harga, yes Godox lebih di atas sedikit daripada Ulanzi. Tapi menurut gue ngeluarin sedikit, beda sedikit itu it's worth it gitu. Karena ngeliat review orang dari finishing akhirnya, produknya, sama fitur-fitur yang tadi gue sebut kan ada yang tombol on off-nya digabung sama tombol dimnya. Kalau ini kan pisah gitu, jadi nggak perlu ribet ngeset cahayanya terangnya seberapa lagi. Kalau misalnya udah dipasang segitu ya udah tinggal matiin, nggak usah tiap kali syuting harus ngeset ulang. Walaupun sebenarnya sih ya nggak ribet-ribet sampai gimana banget juga gitu. Terus di sini juga kalian bisa pakai adaptor walaupun memang harus beli secara terpisah. Ada tipe lain yang nggak ada, jadi pure pakai baterai aja tok gitu. Cuman ada yang pemakaian baterainya mungkin hanya membutuhkan 2 baterai, 3 baterai, kalau ini kan 4 gitu. Cuman kalau untuk 4 baterai, gue juga lupa sih 4 baterai ini bisa tahan berapa lama. Kalau kalian mau tahu bisa kalian ulik lagi juga di YouTube. Banyak banget soalnya video-video di YouTube yang ngomperin tipe yang satu dari tipe yang lainnya, brand yang satu dari brand yang lainnya. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa cek lebih lagi di YouTube, karena gue juga nggak expert banget dalam hal-hal seperti ini. Gue cuma mau nge-share aja. Selama ini gue ngerasa pencahayaan gue kurang di rumah ketika gue shoot di rumah, terutama shoot video-video makan gue. Kalau di luar kan otomatis ada lampu dari luar ya, ada cahaya matahari juga. Dan tujuan gue beli ini semoga vlog gue kedepannya bisa lebih baik. Jadi kalau misalnya ini bisa jadi referensi kalian, ngerekomendasiin kalian juga untuk memperbaiki lighting ketika kalian shoot vlog-vlog kalian. Semoga bermanfaat. Jadi ya gitu aja sih vlog gue kali ini, sharing lighting. Jadi mungkin kapan berikutnya kalau gue misalnya ada beli items atau aksesoris lain yang untuk bisa memperbaiki vlog gue bakal share juga. Gue share lagi, siapa tahu bisa jadi informasi buat kalian juga. Oke, kalau gitu itu aja kayaknya ya. Oke deh guys, sampai di sini aja vlog gue kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat kalian yang udah subscribe, yang udah setia, thank you so much supportnya. Appreciate it banget. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat notifikasi dari vlog-vlog terbaru. Oke, kalau gitu, thank you. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye!